Hei Rasman, kenapa kolom komentar IG kamu, Instagram kamu ditutup? Takut ya dihujat begitu banyak orang? Saya udah bilang perbuatan itu pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari fakta hukum. Apalagi lawanmu si orang Hotman Paris. Hotman 911, ingat, hubungan intim dengan anak di bawah umur, ancaman hukumnya maksimum 15 tahun. Aborsi cuma 4 tahun. Halo, kau yang sudah di ujung tanduk kemungkinan akan ditahan, segera lakukan istilah pengacara itu, mengurangi resiko, minimize risk, minimize damages. Yang paling cepat kau lakukan adalah ganti segera pengacara kamu, ganti pengacara kamu. Jangan pakai pengacara yang merusak, malah memperburuk kasusmu. Kau akan menyesal pada saat kau nanti dimasukkan ke penjara yang tanpa kasur, yang Anda tahu menu makanannya, dan mungkin ada kutu, ya, ada kutu, ada lipas, ya. Itu sekarang kau boleh ketawa, masuk TV seolah-olah orang terkenal, tapi kau telah membuat bom waktu. Makanya pakai pengacara yang bisa merayu public opinion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sujud syukur. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini, kasih kabar mengabarkan dari dunia infotainment Indonesia. Akhirnya, Hotman Paris turun tangan tanggapi kasus dari Nikita Mirzani yang laporkan Fadil DJ ke kantor polisi atas dugaan persetubuhan di bawah umur. Ya, diketahui bersama Nikita Mirzani laporkan Fadil DJ ke polisi atas dugaan persetubuhan di bawah umur dan aborsi dengan korban Loli, anak dari Nikita Mirzani. Atas hal tersebut, Fadil DJ bisa dihukum sampai 15 tahun penjara. Hotman Paris akhirnya beri dukungan kepada Nikita Mirzani. Hotman Paris beri tips agar Fadil DJ cepat masuk penjara dan lama di dalamnya, bisa lebih dari 15 tahun penjara. Dan begini berita selengkapnya. Tanggapi kasus Nikita Mirzani dan Fadil DJ, Hotman Paris berikan pesan penting. Pengacara Hotman Paris turut menanggapi kasus Nikita Mirzani yang laporkan Fadil DJ ke polisi. Hotman Paris memberikan pesan kepada Nikita Mirzani di tengah-tengah kasus yang mencuat itu. Ia meminta Nikita Mirzani untuk lebih fokus dengan laporannya soal dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Ya, harusnya Nikita itu fokus ke arah apakah ada hubungan intim anak di bawah umur. Begitu ucap Hotman yang dikutip dari YouTube Intent Investigasi. Hotman mengatakan bahwa tindak pidana tersebut hukumnya lebih tinggi dibanding dugaan aborsi. Selain itu, kata Hotman, pembuktian kasus tersebut juga lebih mudah. Karena itu, ancaman hukumannya pun tinggi, begitu ujar Hotman. Itu harusnya fokus ke sana. Lebih gampang pembuktiannya daripada tuduhan aborsi, begitu lanjut dari Hotman Paris. Dijelaskan Hotman Paris, ancaman hukuman untuk kasus aborsi hanya 4 tahun penjara. Sedangkan persetubuhan anak di bawah umur yakni 15 tahun penjara. Ya, aborsi itu cuma 4 tahun penjara. Sedangkan persetubuhan di bawah umur sampai 15 tahun penjara. Begitu jelas Hotman Paris. Bahkan sejak awal kasus itu muncul, Hotman sudah memperingatkan sang artis agar lebih fokus dengan laporan persetubuhan anak di bawah umur.
Ya dari awal saya udah bilang lewat medsos itu untuk fokus ke sana, begitu tutur dari Hotman. Seperti diketahui, berkas hasil visum anak Nikita, Loli dinyatakan sudah diterima oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun kasus tersebut merupakan laporan Nikita terhadap Fadel terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesehatan. Fadel dituduh menghamili Loli, anak perempuan Nikita yang masih di bawah umur. Loli juga disebut dipaksa melakukan aborsi oleh Fadel Badijeh. Jadi kemarin untuk penyidik sudah menerima hasil visum secara keseluruhan. Jadi visum sekarang ada di penyidik PPA. Begitu kata PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dari hasil visum yang diberikan RSCM kepada Polres Metro Jakarta Selatan, penyidik kemudian bisa melanjutkan proses perkara Nikita ke tahap gelar perkara. Ya untuk sementara dari penyidik PPA mempersiapkan gelar perkara, begitu ujar Nurmadewi. Kendati demikian, Nurmadewi belum membeberkan kapan gelar perkara tersebut dilakukan, sebab penyidik masih mempersiapkan jadwal tersebut. Ya gelar perkara masih dipersiapkan, nanti tunggu saja selesai, kemudian nanti kita update pastinya, begitu ungkap dari Nurmadewi. Saat berita dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap anak di bawah umur yang menimpa anak Nikita Mirzani Loli, ada kabar baik tentang kondisi Loli saat ini. Di tengah hiruk pikuk berita dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap anak di bawah umur yang menimpa anak Nikita Mirzani, ada kabar baik tentang kondisi Laura Mirzani alias Loli. Loli dikabarkan membaik kondisinya. Habib Hamid, kuasa hukum Nikita Mirzani, menegaskan anak kliennya itu sekarang lebih tenang. Fahmi menjelaskan Loli dalam keadaan sehat dan telah mendapatkan perawatan psikologis. Ya Laura alhamdulillah sehat. Dia sudah ketemu psikolog dan lancar aja. Dia yang menyampaikan sendiri ke psikolog tanpa ada saya. Memang proses mereka menuangkan cerita hanya ngobrol biasa aja, begitu jelas sang pengacara. Fabi juga menegaskan bahwa psikis Loli menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam suasana yang lebih tenang ini, Loli mengeluarkan permintaan kepada ibunya Nikita Mirzani yang saat ini sedang menjalani umroh. Ya ada permintaan dari Loli. Dia minta barang-barangnya, tapi yang lebih jelasnya yang tahu adalah Nikita. Ya saya bersyukur Loli sudah kembali seperti semula, begitu ungkap sang pengacara Fahmi Bahmid. Permintaan Loli ini menjadi pengingat betapa pentingnya dukungan keluarga dalam proses pemulihan. Di tengah trauma yang dia alami, perhatian dan cinta dari orang tua bisa menjadi penawar bagi luka yang mendalam. Hasil visum dari Loli menjadi bukti penting telah keluar. Polisi telah mengantongi 2 hasil visum dari Loli setelah menjalani pemeriksaan di RSCM beberapa waktu lalu. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, mengungkapkan bahwa salinan hasil visum tersebut kini berada di tangan penyidik, meskipun ia enggan membocorkan kepada publik. Hasil visum ini diharapkan bisa menjadi bukti kuat untuk menentukan apakah benar Fadel Badijeh telah melakukan tindakan pidana terhadap Loli. Nah, itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang bermanfaat untuk semuanya. See you.